Aktivitasku sebagai IRT kampung. Halo, assalamualaikum. Kali ini pagi-pagi Pak Su bantuin aku mau bersihin ikan. Di sini ada ikan belut, ada ikan bogo, ada ikan betik lah. Pokoknya di situ campuran pokoknya mah. Tapi kenapa kok Pak Su bersihinnya ini di kamar mandi? Atuh nantinya bau hanyirnya, bau amis. Aku bilang keluar Pak Su, jangan di situ. Nantinya hese nggak bersihinnya atuh bau amis. Akhirnya Pak Su ini pindah keluar ke tempat cucian piring. Kata Pak Su mau pamer, aku tadi malam sudah babaraksak nyari ikan dan ini dapat ikan betiknya lumayan besar jadi aku pamerin katanya begitu. Alhamdulillah lah ya. Yang penting mau aja nyari ikan, alhamdulillah kan dapat. Nah ini ada belut juga tapi di wadah yang hitam jadi nggak kelihatan dan nggak ada ring light juga. Nah ini waktunya aku bikin bumbu di uleg-uleg karena sudah terbiasa aku kalau bikin bumbu itu dengan cara diulek tidak digiling atau di blender gitu ya. Ini bumbunya lah bumbu sederhana aja, bumbunya ala-ala aku aja gitu. Yang penting nggak pakai cabe karena di situ ada, di sini maksudnya ada bocil yang nggak suka pedas gitu. Bahaya ini bocil kalau makan sama yang pedas-pedas bakalnya tantrum rewel yang ada. Nah ini hasil bersihan ikannya. Di situ ada campur baur ikan, pokoknya bersatu padu bineka tunggal ika pokoknya mah. Yang penting doyan aja ya, namanya orang kampung apa aja doyan, yang penting enak. Karena sudah bersih ya sudah aku masukin aja si ikan-ikannya ke wajan glowing. Dan ini bumbunya juga sudah aku tumis terlebih dahulu, tapi kenapa ya kayak kurang bumbu gitu. Nggak apa-apa lah ya, yang penting enak aslinya kalau sudah matang ini enak. Nah ini tuh sebenarnya dikasih air tapi nggak kerekot. Dan kalau sudah matang aku anterin dulu orang tua atau mertua ya, deket ini nggak jauh kok, deket cuma di depan rumahku. Sebentar ya, jangan kemana-mana, aku mau ke depan dulu. Setelahnya nganterin mertua aku dulang bocilku atau nyuapin gitu ya, nyuapin sebelum berangkat sekolah. Tapi ini tuh lama durasinya. Yang namanya nyuapin bocil harus pakai telaten gitu, harus pakai sabar. Padahal sudah 7:30 belum mandi, belum beres-beres, belum pakai baju dan tek-tek bengeknya ya. Namanya bocil harus sabar. Sambil sabarnya ditambahin setelahnya mandi dan beres-beres pakai baju ini gantian pakai sepatu. Pakai sepatu pun harus sabar. Katanya mama ini kebalik. Oh iya kebalik. Saking riwehnya sampai ke kaos kaki pun kebalik. Masya Allah luar biasa ya. Yang namanya emak-emak, mungkin ada yang sama seperti aku, yang namanya emak-emak kalau pagi-pagi itu meriwehnya pak pik pak luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Setelahnya selesai disepatuin gantian tinggal nganterin ke sekolahnya. Tuh kan harus dianterin. Namanya anak kecil masa harus berangkat sendirian ya, nggak mungkin ya. Aku juga takut diculik gitu ya. Apalagi kemarin-kemarin itu riweh yang namanya penculikan anak itu ya, amit-amit coba bayi. Makanya selalu aku anterin, padahal ini jarak ke sekolahnya nggak terlalu jauh-jauh amat gitu ya, paling 2 menit 3 menit juga sudah sampai. Itu kan udah sampai lagi. Durasinya dipercepat, disuguhin ini bekas ban motor yang belepotan. Terpaksalah harus dibersihkan, bukan terpaksa, memang harus dibersihkan gitu ya. Kalau enggak ya melototin tuh si kotoran, pengen dibersihin. Biar aku tambah kuat tambah strong, makanya aku pelnya pakai lap jongkok biar pupuku atau betisku tambah kuat, tanganku tambah kuat. Lebay amat sih ya emak-emak. Setelah menurutku bersih di depan itu, di belakang disuguhin cucian piring yang numpuk. Ini cucian piring yang kemarin sore belum dicuci dan yang pagi ini jadi numpuknya luar biasa. Ya begitulah aku kalau sudah capek, walaupun ada pekerjaan tinggal saja. Ada nggak ya yang sama seperti aku? Mudah-mudahan nggak ada, hanya aku saja yang seperti ini. Jangan heran dengan dapurku yang berantakan, yang dapur non estetiku seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah aja lah, disyukuri aja. Rumah pun belum jadi 100%. Yang penting bisa untuk berteduh gitu aja lah ya. Jangan diambil pusing, yang penting kita enak jalanin hidup sama suami sama anak-anak, keluarga intinya ya. Lah malah ke situ-situ. Ya sudah, ini yang pertama aku cuciin itu gelas
gelas ya. Katanya kalau mau cuci piring itu yang diutamain gelas dulu karena takutnya bau amis gitu ya si gelas-gelasnya. BTW jadi kelihatan berantakan seperti ini tuh, belum punya lemari untuk nyimpenin barang-barang atau perabot-perabot seperti itu. Perabot yang besar-besar seperti baskom, kemudian presto itu ya, yang pada tengkurap di atas sumur itu tuh ya teman-teman. Karena belum ada lemari, belum punya lemari ya, jadi aku geletakin di situ aja. Nanti kalau mau pakai aku cuci lagi karena kena debu begitu ya teman-teman. Beda lagi kalau piring-piring nanti aku ke dalemin ya, dipindahin kalau sudah kisat, kalau bahasa Jawa mah kalau sudah tuus, kalau sudah hilang airnya nanti aku pindahin ke dalam ke rak piring gitu. Ini alhamdulillah tidak terasa nyuci piringnya sudah selesai aja sambil ngadongeng gitu ya. Jangan lupa dibersih-bersihin si lantainya, takutnya licin nantinya aku kepleset, bahaya, sakit deh aku bang. Makanya untuk menghindari seperti itu aku usahakan si lantainya harus bersih gitu ya, tidak ada licin-licin minyak, bekas minyak gitu. Nah ini ada bekas wadah ikan atau bok ya teman-teman. Ini aku simpan, tidak aku buang, ini aku manfaatin buat sesuatu. Jangan di skip videonya ya teman-teman. Nah karena aku belum punya lemari, jadi barang-barang yang kecil yang kiranya masuk ke sini mau aku masukin, dan barang ini jarang dipakai gitu ya. Walaupun barang-barang plastik tapi kalau dibuang ya sayang gitu ya, sewaktu-waktu bisa kepake. Makanya aku simpan di box ini. Alhamdulillah walaupun hanya sekedar box tapi ini bisa bermanfaat buat aku ya, buat nyimpan barang-barangku yang masih tergeletak di situ. Jadi alhamdulillah setelahnya dimasukin ke box ini, barang-barangku yang kecil-kecil tidak kena debu ya, walaupun hanya sekedar kardus seperti ini, tapi kalau kita manfaatin ya jadi manfaat ya. Kalau yang malu, misalkan ada yang punya seperti ini malu untuk menyimpannya, ya jangan. Ini mah aku pengen berbagi aja gitu ya, jadi aku belum punya lemari ya, seperti inilah aku gunakan gitu ya. Tuh ya yang diwadahin seperti itu, barang-barang plastik seperti box nasi, bekas box nasi itu ya, plastik seperti itu aku pergunakan, aku simpan, aku kumpulkan, tidak aku buang gitu ya. Jadi sewaktu-waktu bisa kepake, dimana aku bepergian bisa untuk wadah nasi, wadah sayurnya gitu, tinggal sekali pakai langsung buang aja gitu ya teman-teman. Di situ juga ada keler plastik, wadah es batu lah, pokoknya tek-tek bengek yang plastik-plastik gitu ya, aku masukkan ke situ. Ya mungkin kalau orang lain mah sudah dirongsokin ya, ditukerin ke rongsok gitu, tapi aku mah enggak ya teman-teman, sewaktu-waktu bisa kepake. Dan itu pun masih ada barang-barang bagus seperti tatakan keler gitu ya, itu aku masukin ke situ ya. Mohon maaf ya teman-teman, ngomongnya belepotan sana sini kayak nggak beraturan gitu. Nah ini sudah selesai aja simpan penyimpannya karena videonya sudah berakhir. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.